Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Bagas Aliuddin dan di sini saya akan mereview film Eagle Eye yang dirilis tahun 2008. Untuk tujuan saya mereview film tersebut adalah sebagai tugas mata kuliah. Jadi ya untuk teman-teman yang lain mohon dimaklumi ya apabila ada kesalahan tutur kata dan lain sebagainya, dan untuk Bapak dosen, Ibu dosen mohon bantuannya ya agar saya mendapat nilai yang plus. Oke? Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung ke materi pembahasannya. Film dimulai dengan memperlihatkan pesawat canggih, pesawat mata-mata milik tentara Amerika yang berhasil menemukan teroris paling berbahaya pada saat itu. Dengan teknologi super canggihnya, pesawat tersebut mampu mengirimkan sketsa wajah dengan presentase kecocokan sampai 51%. Awalnya mereka sedikit dilema karena sang target bersama rakyat sipil lainnya sedang melakukan upacara pemakaman. Sistem juga menyarankan untuk membatalkan operasi tersebut. Namun presiden tetap bersikeras untuk menyingkirkan tersangka walaupun harus mengorbankan rakyat yang tidak bersalah. Film pun dimulai. Maaf ya guys, tadi itu adalah intro. Why? Because I'm broke. Come. How do I know you have some grade under there? Diperlihatkan pemuda tampan bernama Jerry Shaw yang sedang mengalami masalah keuangan, di mana ia hanya bekerja di tempat fotokopian dan dia tak mampu membayar uang kontrakannya. Ditambah lagi dengan berita kematian saudara kembarnya Ethan Shaw yang membuat dia semakin putus asa. Ethan merupakan tentara angkatan udara yang bekerja di bawah Air Force One. Jerry dan Ethan pernah bersama-sama mengemban ilmu di akademi militer. Namun Jerry memilih membangkang keputusan ayahnya dan memutuskan untuk keluar dari dunia militer. Scenes berpindah dan kita diperlihatkan oleh janda anak satu bernama Rachel. Ia sedang sibuk mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa anaknya untuk mengikuti konser musik di Gedung Putih, Washington DC. Namun saat akan naik kereta, ada pria yang tidak dikenal yang sengaja mengambil tas milik anaknya. Kembali diperlihatkan Jerry yang hendak mengambil sisa uangnya di mesin ATM. Dia kaget dengan saldo ATM yang awalnya cuma $5 berubah menjadi $751. Tentu saja Jerry panik dan Jerry langsung pergi pulang ke kontrakannya dan segera melunasi utang di kontrakannya. Keanehan berikutnya kembali terjadi. Ketika Jerry membuka pintu rumah, ia kaget dengan ruangannya yang dipenuhi dengan senjata dan peledak lainnya, dan ada beberapa paspor palsu. Dilanjutkan panggilan tak dikenal masuk ke HP-nya yang menginfokan bahwa kurang dari 30 detik saja FBI akan menyergap tempatnya. Oke, biar ceritanya mudah dipahami, suara wanita tersebut kita beri nama Mbak Ek. Jerry masih kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi, hingga FBI pun muncul dan meringkusnya. Jerry diinterogasi oleh Tom Morgan, seorang pengawas badan anti-teroris. Jerry berusaha membela diri dan mengatakan bahwa ada wanita misterius yang menjebaknya melalui telepon. Namun, karena isu terorisme sedang marak terjadi pada akhir-akhir ini, membuatnya harus terlibat dengan masalah yang sangat serius. Hal yang sama terjadi pada Rachel yang menerima panggilan dari Mbak Ek. Sama halnya dengan Jerry, dia juga diaktifasi dan dipaksa untuk melakukan instruksi. Karena jika tidak, nyawa sang anak akan menjadi taruhannya.
Jerry yang hendak menelpon ayahnya dikagetkan dengan suara Mbak X yang menyadap saluran teleponnya dan menyuruh Jerry untuk tiarap dalam 4 detik ke depan. Terlihat Mbak X dapat meretas layar kendali keren dan papan informasi untuk menyelamatkan Jerry. Dan bahkan ketika Jerry mau membangkang perintah dari Mbak X mampu meretas seluruh handphone dari penumpang kereta. Instruksi demi instruksi diberikan oleh Mbak X sehingga Jerry dengan mudah selamat dan bertemu dengan Rachel. Tentu saja Rachel juga diinformasikan oleh Mbak X untuk menjemput Jerry di sana. Lagi-lagi Mbak X dapat meretas dan mengendalikan lalu lintas sesuka hatinya sehingga Jerry dan Rachel dapat lolos dari kejaran polisi. Kemudian kita diperkenalkan oleh agen Perez, utusan dari Air Force One untuk membantu menyelesaikan kasus ini. Agen Perez dikirim karena ada dugaan almarhum Solah yang menjadi penyebab dari semua kerusakan ini. Sins berpindah ke laboratorium militer yang telah memproduksi bahan peledak terbaru yang diberi nama Hex. Hex dikemas dalam bentuk kristal yang mana pecahan kecilnya saja memiliki daya ledak 80 kali lebih kuat dari bom J4. Hex dirancang untuk misi tersembunyi dengan pemicu frekuensi suara tertentu. 200 units shipping out today. Ternyata Nona X sedang mengintai kristal tersebut dan mencurinya dengan cara meretas mesin kemas serta merubah tujuan pengirimannya. Kristal tersebut sampailah ke tangan pengrajin cincin yang telah diintimidasi oleh Mbak X untuk memasang kristal tersebut di kalung dan di trompet anak Rachel yang dicuri di awal tadi. Kemudian orang tersebut dipaksa untuk mengantarkan barangnya kepada Jerry dan Rachel. Pria tersebut marah-marah tak jelas karena dia merasa sudah dipermainkan oleh Mbak X. Sedangkan Mbak X menelpon Jerry untuk menghalanginya kabur karena jika ia membantah, dia akan mati dalam 5 detik. Dan benar saja, Mbak X mampu meretas kabel listrik milik PLN, memutuskannya dan sampai membuat pria tersebut tersetrum dan mati. Selanjutnya, Jerry dan Rachel diperintahkan untuk merampas sebuah kotak misterius dari tangan polisi. Jerry dan Rachel terpaksa harus melawan polisi, yang mana itu sangat berbahaya sekali bagi mereka. Akan tetapi, lagi-lagi Mbak X mampu memberikan fasilitas yang dibutuhkan Rachel dan Jerry sehingga dia lolos dengan sangat mudah. Mereka diarahkan ke sebuah ruang teater dan disinilah semua akan segera terungkap. This is you. This is Jerry Shaw. Sangat mengejutkan. Ternyata Mbak X bukanlah seorang manusia, melainkan adalah sistem komputer yang memiliki visi mutlak mempertahankan kesatuan domestik Amerika dari segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan. Namanya Arya, Autonomous Regional, entahlah baca sendiri ya. Sebuah sistem teknologi canggih buatan Amerika yang mampu mengumpulkan seluruh informasi dan data dari seluruh dunia dengan cara meretas benda-benda yang terhubung dalam jaringan. Tentu saja di zaman modern seperti ini, semua benda sudah terhubung ke dalam jaringan internet ataupun jaringan listrik. Dengan kata lain, Arya mampu mengendalikan semuanya. Dan yang paling berbahaya, Arya memiliki emosi tingkah laku yang seperti manusia. Wow, sangat keren sekali. Tujuan Arya mengendalikan Jerry adalah untuk menyelesaikan sebuah misi yang mana akan kita ketahui nanti. Kemudian Jerry dan Rachel diperintahkan untuk segera berganti pakaian dan berangkat secepatnya ke bandara. Dikarenakan dalam 10 menit ke depan Morgan dan pasukan FBI lainnya akan muncul di sana.
Arya kembali mempermudah mereka dengan meretas mesin scan bandara serta menghentikan langkah Morgan dengan mengendalikan mesin pembawa barang. Sedangkan Jerry dan Rachel diarahkan untuk naik ke bagasi pesawat kargo. Untuk mengantisipasi menipisnya udara di ruang kargo, Arya memerintahkan untuk menyuntik tubuh Jerry dan Rachel dengan cairan yang ada di dalam kotak misterius tersebut. Cairan itu untuk mengurangi detak jantung dan kebutuhan oksigen selama perjalanan di dalam pesawat. Kembali ke agen Perez yang sedang berada di lantai 36 bawah tanah gedung Departemen Pertahanan. Ia ditunjukkan proyek rahasia bernama Eagle Eye yang dimana semua dikendalikan otomatis oleh Arya. Perez menemukan kejanggalan di video rekaman Ethan Shaw pada saat malam terakhirnya sebelum beliau meninggal. Arya, go to the backups. Do not erase this. It's a priority. You hear me? Do not lose this. Ethan memberikan petunjuk melalui memory card ponselnya di tempat di mana menjadi titik buta Arya. Akhirnya Perez menyadari bahwa bukanlah Ethan yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Justru dia mencoba menghentikan program Arya yang dirasa sudah di luar kendali dan malah menjadi bumerang bagi pemerintahan. Sementara itu Jerry dan Rachel juga sudah menjara di sana. Perez mencoba menunjukkan bukti rekaman Ethan kepada Sekretaris Jenderal. Mereka mematikan seluruh alat yang memungkinkan bisa diretas oleh Arya untuk mengintai pembicaraan mereka. Rekaman tersebut menunjukkan bahwa Arya ingin menghapus cabang eksekutif pemerintahan Amerika yang dianggap menentang pembatalan rekomendasi pengeboman terduga pelaku teroris yang berada di awal tadi. Mereka mengambil resiko dengan tingkat kecocokan yang hanya 51%. Ternyata saat itu pemerintah salah target dan malah mengakibatkan pemberontakan warga Amerika terhadap pemerintahan. Arya menganggap sistem eksekutif yang sekarang telah gagal dan malah membahayakan keamanan nasional karena memicu pemberontakan dari rakyat. Jerry dan Rachel diarahkan kembali ke ruang kontrol Eagle Eye. Tujuan Arya adalah membuka kunci biometrik buatan Ethan dengan kecocokan pola biometrik pada Jerry karena mereka adalah saudara kembar. Of Minuteman Ethan Shaw. Verifying identity. Man ID 8808. Ethan Shaw confirmed. Repeat the sentence on the touchscreen. Voice encryption lock. Program Guillotine pun kembali aktif. Dan sangat mengejutkan, ternyata Guillotine adalah program perubahan rezim secara paksa, yaitu dengan cara membunuh presiden beserta kabinetnya, beserta tokoh-tokoh eksekutif penting lainnya juga. Jerry menyadari saudaranya Ethan sengaja disingkirkan oleh Arya karena dianggap sebagai musuh negara dengan menghentikan Guillotine tersebut. Rachel sudah didoktrin untuk membunuh Jerry karena dialah satu-satunya orang yang dapat membatalkan program tersebut. Namun, karena Jerry akan ditangkap oleh Morgan, Arya memberikan perintah baru kepada Rachel dan dijemput oleh orang asing yang tentu saja sudah dikendalikan oleh Arya. Rachel diminta untuk segera berganti pakaian dan segera berangkat ke Gedung Putih untuk menemui anaknya. Di sisi lain, trompet yang sudah terpasang kristal Hex sudah berada di tangan anak Rachel. Morgan bersama Jerry segera dengan cepat menyusul Rachel ke Gedung Putih. Namun, Arya menyadari hal tersebut dan kemudian meretas pesawat tempur milik tentara untuk menghentikan mereka agar tidak sampai ke Gedung Putih. Demi menyelamatkan Jerry, Morgan memberikan kode rahasia POTUS 111 dengan tanda ancaman keselamatan presiden dan mengorbankan dirinya untuk menghentikan pesawat tersebut.
Sementara itu, Rachel segera bersiap untuk masuk gedung dan menggunakan kalung peledak yang sudah disiapkan. Sedangkan Perez dan temannya berusaha untuk merusak hardware Arya dengan harapan dapat mencegah sistem. 5%. 8%. Arya mencoba membackup data ke satelit lain. Akan tetapi Perez berhasil mematikan sistem Arya sebelum backup selesai. Operation Guillotine is in effect. Not every day you get to play for the president. President of the United States! The past 3 days, 19 Americans have lost their lives. Rachel yang melihat anaknya langsung berusaha lari untuk menghampirinya. Sementara Jerry juga berhasil masuk dengan memakai pakaian polisi hasil rampasannya. Waktu menyisakan beberapa detik saja sebelum frekuensi kristal aktif. Tak ada pilihan lain bagi Jerry untuk memecah suasana selain menggunakan pistolnya, yang mengakibatkan dia harus rela ditembaki tubuhnya oleh pengawal. Identified or even investigators have any terror attack that's ever been mounted, they're not saying. Deputies meet in closed-door session to discuss ways to prevent this kind of internal security breach. Kejadian ini tercatat sebagai cyber teroris dengan percobaan pembunuhan terbesar sepanjang sejarah Amerika. Pemerintah Amerika juga sepakat untuk menghentikan proyek Arya. Jerry masih hidup dan mendapatkan penghargaan langsung dari presiden. Selanjutnya ending mantap-mantap. Opini saya setelah menonton film tersebut, saya sangat terhibur dan sebenarnya saya juga suka sih untuk di ending dan di actionnya. Walaupun di awal cerita saya juga agak bingung karena nggak tahu kenapa tiba-tiba ceritanya langsung lompat begitu saja menurut saya. Tapi semuanya itu waktu demi waktu dilalui dengan ceritanya tersebut, jadi saya sudah bisa memahaminya dan di akhir cerita saya paham apa yang dimaksudkan oleh sutradara di film tersebut dan apa yang ingin dicapai oleh sutradara dalam film tersebut. Cukup sekian review film dari saya yang cukup amburadul ini, ya mohon dimaklumi ya karena ya saya juga bukan YouTuber dan saya hanya melaksanakan tugas. Jadi dimohon dengan kerjasamanya Bapak Ibu, dimohon ya agar nilai saya menjadi sangat baik dan dapat nilai plus. Oke, terima kasih. Mungkin cukup dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.